Hasilnya juara 3, tapi nilai hadiahnya membuat banyak orang berhenti sejenak dan bertanya, ada apa sebenarnya dengan April DA7? Di atas kertas, posisi ketiga biasanya berarti pencapaian besar, tapi bukan yang paling istimewa. Namun kali ini, angka dan fasilitas yang diterima April justru memicu perbandingan yang tak terhindarkan. Fakta awalnya sederhana, April tidak keluar sebagai juara utama, tetapi paket hadiah yang ia bawa pulang langsung menjadi bahan perbincangan. Disinilah cerita mulai bergeser dari kompetisi menjadi tanda tanya. Untuk memahami mengapa ini terasa janggal, kita perlu melihat konteks hadiah di Dangdut Akademi 7 secara lebih dekat. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya. Dalam sejarah DA, perbedaan hadiah antar peringkat biasanya jelas dan konsisten. Juara 1 berada di puncak, juara 2 dan 3 mengikuti dengan jarak yang terasa logis. Namun pada musim ini, pola itu tampak tidak sepenuhnya berlaku. Data yang beredar menunjukkan bahwa hadiah April tidak hanya besar, tetapi juga mencakup unsur yang biasanya identik dengan posisi teratas. Ini bukan klaim, melainkan hasil perbandingan yang ramai dibahas oleh penonton dan pengamat. Ketika struktur yang biasanya rapi terlihat bergeser, publik mulai mencari alasan di baliknya. Pertanyaan itu membuka ruang analisis lebih jauh, yang akan kita masuk di poin selanjutnya. Salah satu faktor yang paling sering disebut adalah popularitas. April DA7 dikenal memiliki basis penggemar yang aktif dan vokal, bahkan sebelum kompetisi berakhir. Aktivitas di media sosial menunjukkan keterlibatan yang tinggi, bukan hanya selama penampilan tapi juga setelah hasil diumumkan. Dalam industri hiburan, popularitas seringkali menjadi nilai tambah yang berdampak langsung pada peluang dan penghargaan. Ini bukan pelanggaran aturan, melainkan realitas industri. Namun, apakah popularitas saja cukup menjelaskan besarnya hadiah tersebut? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat aspek lain yang tak kalah penting. Performa panggung menjadi pembahasan berikutnya. Meski hanya finish di posisi 3, konsistensi April sepanjang kompetisi dinilai stabil dan kuat. Beberapa penampilan bahkan disebut-sebut layak berada di level final tertinggi. Penilaian juri dan respons penonton kerap menunjukkan bahwa selisih kualitas antar finalis sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, peringkat akhir tidak selalu mencerminkan dampak keseluruhan peserta. Di titik inilah hadiah bisa menjadi bentuk pengakuan alternatif. Namun keputusan seperti ini tentu tidak berdiri sendiri. Ada faktor eksternal yang ikut bermain, dan itu akan kita bahas berikut. Sponsor dan kerjasama komersial seringkali menjadi bagian tak terlihat dari kompetisi televisi. Hadiah bukan hanya soal piala, tetapi juga paket kontrak, peluang kerja, dan exposure lanjutan. April disebut mendapatkan manfaat dari kerjasama yang melampaui skema hadiah standar. Ini bukan tuduhan, melainkan pola umum di industri hiburan. Ketika nilai komersial seorang peserta tinggi, peluang yang datang pun ikut membesar. Fakta ini menggeser fokus dari sekedar peringkat ke potensi jangka panjang, yang membawa kita ke analisis berikutnya. Reaksi publik justru memperkuat persepsi serasa juara 1. Banyak komentar menyoroti ketimpangan antara posisi dan hasil yang diterima. Sebagian menganggap ini tidak adil, sebagian lain melihatnya sebagai bukti bahwa kompetisi tidak hanya ditentukan oleh angka. Polarisasi opini ini penting karena menunjukkan bagaimana publik membaca keputusan produksi. Ketika narasi penonton terbelah, isu ini otomatis bertahan lebih lama dalam perbincangan, dan semakin lama dibahas, semakin besar dampaknya bagi karir April. Dampak inilah yang perlu kita lihat lebih jauh di poin selanjutnya. Dari sudut pandang karir, hasil ini bisa menjadi keuntungan strategis. April keluar dari kompetisi tanpa tekanan label juara 1, namun dengan manfaat yang setara atau bahkan lebih. Situasi ini memungkinkan ruang berkembang yang lebih fleksibel, tidak ada ekspektasi berlebihan tapi peluang tetap terbuka lebar. Dalam banyak kasus, posisi seperti ini justru ideal untuk membangun langkah berikutnya. Tapi apakah semua ini murni strategi atau sekedar kebetulan? Untuk menjawabnya, kita perlu menilik pola yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan musim sebelumnya, kasus seperti ini bukan sepenuhnya baru, meski jarang terjadi. Ada peserta yang tidak menang tetapi kemudian justru lebih bersinar karena dukungan pasca acara. April tampak masuk dalam pola tersebut sejak awal. Hadiah besar bisa dilihat sebagai investasi bukan sekedar penghargaan. Ketika pola ini dikenali, pertanyaan pun bergeser. Apakah kompetisi masih soal juara atau tentang siapa yang paling siap dipasarkan? Pertanyaan ini membawa kita ke lapisan analisis terakhir. Dari sisi produksi, menjaga relevansi acara setelah final adalah tantangan besar. Narasi tentang hadiah April yang tidak biasa jelas memperpanjang umur pembicaraan DA7. Ini menciptakan diskusi lanjutan tanpa perlu konflik terbuka. Semua pihak tetap berada di zona aman namun perhatian publik terjaga. Dalam konteks ini, hadiah bukan hanya akhir cerita, tetapi alat untuk menciptakan lanjutan cerita. Dan disinilah posisi April menjadi semakin menarik untuk dicermati.
Pada akhirnya, status juara 3 dengan hadiah serasa juara 1 bukanlah kontradiksi, melainkan cermin dari dinamika industri hiburan modern. Peringkat adalah angka, tetapi nilai ditentukan oleh banyak faktor lain. April DA7 berada di persimpangan unik antara hasil kompetisi dan potensi masa depan. Apakah ini akan menjadi langkah awal menuju dominasi karir, atau justru memicu ekspektasi baru? Jawabannya tidak ada di panggung final, melainkan pada langkah April setelah lampu studio padam.